Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan Asa Nesia TV sekalian, hari ini luar biasa. Kami menggelar sebuah diskusi ya. Diskusi terbatas tapi materinya tidak terbatas. Pesertanya terbatas dalam ruangan, di luar tidak terbatas, dan ini harusnya menjangkau 270 juta lebih penduduk gitu ya. Materi kita hari ini sangat urgent, berkaitan soal revisi rancangan undang-undang keterbukaan informasi. Itu kita akan bahas, dan teman-teman sekalian, kita akan membahas dalam diskusi terbatas ini bersama teman-teman dari FUINI seperti apa diskusinya, kesuhunya dulu untuk pengantar gitu ya, baru kita ini lebih jauh. Terima kasih Pak Sam atas pembukaannya. Jadi perkenalkan, saya Arif Adiputro dari Freedom of Information Network Indonesia, FOINI. Jadi kami sudah beberapa kali mengadakan serial FGD ya, terkait dengan adanya rancangan revisi Undang-Undang KIP seperti itu. Nah, ini pada akhirnya kami sudah menjadi sebuah koalisi yang begitu solid gitu ya. Beberapa kali kami sudah mendapatkan beberapa benang merah, beberapa juga poin-poin yang kami bahas seperti itu ya. Pertama terkait dengan status dari kelembagaan Komisi Informasi Publik ya. Kemarin kita sudah membahas itu panjang lebar. Kemudian soal penyelesaian sengketa informasi publik ini juga jadi concern dari teman-teman, bahwasannya PSI ini bukan Partai Solidaritas Indonesia, tapi lebih ke penyelesaian sengketa informasi publik yang begitu crowdednya teman-teman ketika sudah menyelesaikan sengketa belum tentu juga mendapatkan informasi publiknya seperti itu. Nah, kemudian selain dengan PSI ini, kita juga membahas soal apakah nantinya ada materi uji konsekuensi terkait dengan pengecualian informasi publik. Nah, kemarin kita sudah bahas begitu panjang, ini akan menjadi batu ganjalan dari semangat dari keterbukaan informasi publik, karena badan publik nanti akan lebih menggunakan uji konsekuensi ini. Kiranya nanti informasi publik ini akan dijadikan informasi yang dikecualikan lah, kurang lebihnya seperti itu. Setelah itu kita juga membahas terkait dengan etik ya, etik dari Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik. Nah, kemarin kita sudah bahas pentingnya etik yang di situ, kelembagaan etik yang independen seperti itu. Dan kemudian yang terakhir Pak Sam, ini terkait dengan sanksi ya. Sanksi ini saya rasa, dan teman-teman rasa juga, teman-teman CSO yang lain juga, sanksi ini enggak tegas gitu. Tegasnya maksudnya adalah badan publik ini jadi patuh terhadap keterbukaan informasi publik gitu. Misalkan kemarin kawan dari FWI, kemudian dari LBHI ataupun dari ICW gitu ya, sudah melakukan akses informasi publik ke beberapa badan publik, tapi pada akhirnya informasi yang mereka sengketakan sampai ke level Mahkamah Agung itu mereka tidak dapatkan, kemudian konsekuensi sanksinya tidak ada seperti itu kan. Nah, itu yang kemarin kita bahas gitu ya. Di sini sudah juga ada teman-teman dari berbagai daerah, ini nanti mereka akan juga menyampaikan. Itu saja mungkin poin-poin yang saya sampaikan, dan nanti akan lebih menarik didiskusikan dengan beberapa ahli ataupun dari teman-teman yang sudah melakukan aktivitas sengketa informasi publik di daerah. Itu saja Pak Sam, terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Ini luar biasa ya. Jadi sampai kemudian undang-undang ini membahas soal majelis etik. Ini soal etik ini banyak masalah, Mas Yusuf gitu ya. Bahkan ada kemarin mahkamah etik di MK gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sudah pembukaan dari Mas Arif, terima kasih gitu ya. Kita akan masuk ke materi diskusi kita. Diantar oleh pemantik diskusi kita adalah Mas Arbain gitu ya. Ini Mas Arbain ini akan menjelaskan kepada kita mengapa perlu ada revisi undang-undang keterbukaan informasi, apa saja sebenarnya. Tapi sebelum itu ada sebenarnya titipan pertanyaannya luar biasa nih Mas Arbain. Misalnya dari masyarakat gitu ya. Apa sebenarnya yang bisa kami dapat dari undang-undang ini? Misalnya yang lagi hangat nih sekarang nih. Kalau dengan ada undang-undang ini misalnya, apakah yang ribut ini data-data itu bisa kami dapat misalnya? Bisakah kami dapat akses yang diduga ada gratifikasi itu, jet pribadi? Apakah itu bagian misalnya keuntungan gitu ya?
dengan akun-akun dan lain-lain gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kira-kira mungkin tidak langsung dijawab ke situ, tapi urgensi undang-undang ini dalam perlindungan jaminan asasinya masyarakat yang berhak mendapat informasi kira-kira gimana itu. Silakan mau pakai slide, silakan mau pakai ini juga, tidak pakai juga ada apa-apa. Kalau pakai slide boleh lebih bagus gitu ya. Ya, kalau mau ditampilkan boleh. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arba'in dari FOINI, anggota FOINI, Freedom of Information Network Indonesia. Jadi FOINI ini gabungan sekitar 50 organisasi masyarakat sipil ya, se-Indonesia yang dengan berbagai isu. Tapi bukan hanya OMS sebenarnya, individu-individu juga ada di situ. Oke, tadi apa sebenarnya urgensi dari revisi undang-undang ini? Situasi saat ini kira-kira 4 kondisi yang kami capture. Yang pertama, keterbukaan badan publik masih rendah. Sudah berapa tahun kita? 14 tahun ya, tapi masih rendah. Jadi kemudian yang kedua, data antar sektor ini tidak sinkron. Kemudian ruang meaningful participation yang belum terbuka dengan baik. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, dan itu juga harus diadaptasi oleh keterbukaan informasi. Jadi Bank Dunia itu punya satu instrumen yang disebut Rule of Law Index. Sejak 2010 saya coba identifikasi, karena undang-undang ini kan 2010 mulai berlaku. Kira-kira posisi kita ada di tengah-tengah nih, dari 0 sampai 1 ya. Oke, ini. Jadi Rule of Law Index itu ada beberapa aspek yang dinilai, dan open government itu yang nomor 3 ini nilainya tuh 0,55 dari 1 ya. Jadi tidak bergerak, masih merah sebenarnya. Oke, ini yang dinilai pada faktor open government. Jadi open government itu menilai apa sih? 4 aspek ini: publikasi data, kemudian hak atas informasi, partisipasi publik, dan mekanisme komplainnya tuh. Sama ya, masih rendah juga. Masih di 0,5. Intinya begitu. Next. Nah, ini hasil monep kita nih. Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi. Berapa persen badan publik yang informatif? Sampai 2022 kemarin 33%. Masih jauh lah dari harapan yang ideal. Jadi rata-rata kenaikan badan publik yang informatif itu hanya 7,43% per tahun. Ini slide-nya bisa teman-teman dapatkan. Nah, ini kita coba lihat ya, data antar sektor tidak sinkron. Kita berharap bahwa undang-undang KIP ini bisa berkontribusi pada sinkronisasi data setidaknya di internal pemerintah. Coba beberapa kasus mau kita lihat, coba next. Nah, ini beberapa contoh. Misalnya ada 300 sertifikat tanah yang dibagi oleh Presiden ke warga di Bogor tuh pada September 2021. Setelah dibagi, ternyata disita sama Satgas BLBI karena tumpang tindih. Jadi selevel Presiden, ternyata data yang diberikan kepada beliau tidak sinkron tuh. Kemudian contoh berikutnya, ada 3 jenis bansos di era Presiden Jokowi yang tidak tepat sasaran, yang membuat kerugian negara sampai 6,93, disebabkan karena data juga yang tidak sinkron. Kemudian yang ketiga, contoh 3, banyak bantuan sosial yang salah sasaran dan merugikan negara sampai 523 miliar per bulan. Rilis dari KPK ini ya. Ini beberapa contoh bahwa data yang tidak sinkron menyebabkan kerugian negara, dan sejauh ini undang-undang KIP itu tidak bisa berbuat banyak terhadap kondisi itu. Nah, ini juga tadi menjawab pertanyaan, untuk apa undang-undang KIP? Kita harapkan juga dia bisa berkontribusi pada perbaikan data sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih baik. Oke, ini perbandingan tadi, perbandingan antara publikasi data, kemudian pemenuhan hak atas informasi dan partisipasi. Jadi publikasi data pemerintah itu masih sangat rendah, dampaknya juga hak atas informasi juga tidak menggembirakan, dan partisipasi publik juga ya, kurang lebih di angka itulah. Jadi 0,61 partisipasi itu dari 1 ya, gitu. Lanjut. Oke, ini sekedar gambaran bahwa yang paling basic sebenarnya keterbukaan informasi dalam penyusunan undang-undang. Ini kan di DPR, lembaga di mana seluruh mata rakyat Indonesia menatap ke sana gitu. Yang paling dasar misalnya naskah akademik cuma 15% diumumkan di tahun 2022 kemarin ya.
Yang sekarang gimana tidak banyak berubah. RUU juga hanya 16,12% yang diumumkan di website mereka. Next, ini pengguna internet kita sampai tahun 2023 kemarin ya. Jadi cukup banyak. Kita berharap pemenuhan hak atas informasi tidak hanya dengan cara manual tapi juga dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan informasi. Medsos juga tinggi. Oke, kita ada di belantara informasi. Ini contoh kita terpapar hoax yang diidentifikasi oleh Kominfo. Ada banyak hoax di sekitar kita dan kita berharap keterbukaan bisa meminimalisir dampak-dampak negatif dari hoax. Next. Lingkup badan publik ini juga menjadi persoalan kemarin. Coba next. Kita berharap bahwa lingkup badan publik itu diperluas. Yang pertama dia lembaga negara, kemudian partai politik, kemudian organisasi non pemerintah, dan yang terakhir ini yang keempat adalah badan private yang melakukan fungsi pemerintahan, kemudian kedua melakukan kerjasama dengan lembaga negara, ketiga dia melakukan kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup, keempat atau dia memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang berdampak bagi kehidupan publik, kemudian lima dia yang mengelola dana publik, yang keenam pemrosesan data pribadi, dan yang ketujuh ini memiliki kuasa atau kendali yang signifikan atas kehidupan publik. Misalnya apa? Misalnya Google tuh, bisa jadi masuk kategori yang ketujuh ini. Kita mau atur secara komprehensif supaya badan publik tidak terbatas sebagaimana yang pengaturan sekarang. Next. Nah ini terkait dengan pelayanan publik. Selama ini kan kita pakai mekanisme 10+7 gitu ya. Plus 30+30. Jadi total 77 hari kerja untuk dari pelayanan sampai keberatan. Kita mau persingkat itu. Yang tadinya 10 jadi cukup 5, yang tadinya 7 untuk perpanjangan cukup 5 juga, kemudian pengajuan keberatan cukup 10 hari, tanggapan keberatan cukup 10 hari. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini sudah relatif lebih maju daripada Undang-Undang KIP. Kita bisa sesuaikan itu nanti. Oke, next. Ini biaya ya, usulan dari teman-teman. Kalau untuk kepentingan komersil bisa berbayar, tapi untuk kepentingan non komersil ya, bolehkah pemohon dikenai? Boleh, hanya untuk kepentingan penggandaan atau kepentingan pengiriman atau pengolahan. Selebihnya harusnya free gitu. Tapi ini tentu masih perlu didiskusikan. Praktik berbiaya ini sudah diterapkan di beberapa lembaga seperti BPS dan BSN juga. Next. Ini juga penting nih. Komisi Informasi perannya apa sebenarnya? Kita berharap ada dua peran. Yang pertama, penyelesaian sengketa informasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat kepada badan publik. Tidak semua materi itu layak untuk disengketakan gitu loh. Kami berpendapat demikian. Jadi yang disengketakan itu hanya tiga hal. Satu, pengecualian informasi. Kedua, biaya yang tidak wajar. Atau yang ketiga, ada kerugian bagi pemohon atas tidak diumumkannya informasi publik. Nah kalau kasus tiga hal ini maka dia diputuskan melalui sengketa informasi. Kemudian ada masukan juga bahwa yang diselesaikan sampai ke Mahkamah Agung itu hanya berkaitan dengan pengecualian. Kalau biaya sama ganti rugi itu cukup di PT UN saja, tidak perlu sampai ke Mahkamah Agung. Ini implementasi dari prinsip cepat, tepat, proses sederhana, dan biaya ringan. Nah yang kedua adalah kalau pelanggarannya itu berupa tidak diumumkannya informasi berkala, tidak ditanggapinya permintaan, atau permintaan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak perlu sampai sengketa. Cukup kasih rekomendasi dan bersifat mengikat bagi badan publik bersangkutan, dan final. Itu dua peran Komisi Informasi yang kita harapkan ke depan. Kalau sekarang kan cuma nomor satu tuh ya, dia penyelesaian sengketa informasi publik. Oke, next. Lingkup pemohon. Oke. Kalau kita baca di konsiderannya, Undang-Undang KIP ini dinyatakan sebagai hak asasi. Yang namanya hak asasi dia bukan hanya mengatur hak warga negara Indonesia, tapi juga warga negara asing. Nah, di berbagai negara, warga negara asing itu punya hak atas informasi. Kita belum diatur. Padahal di sejumlah undang-undang yang sektoral itu ada pemenuhan hak atas informasi bagi warga negara asing. Jadi karena dia dianggap sebagai dalam tanda petik undang-undang payung bagi pemenuhan hak atas informasi, maka perlu diatur satu, warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Kemudian kedua adalah warga negara asing dan Badan Hukum asing. Ya, ini beberapa contohnya dalam hal apa warga negara asing itu kira-kira relevan untuk berposisi sebagai pemohon. ABCD ini ya. Next,
usulan pengecualian, saya kira ini nanti kita bahas ya dengan teman-teman ya. Mungkin terlalu panjang. Tapi intinya kita mau mendorong agar pengecualian itu basisnya jelas gitu lah. Tidak semua hal harus dilalui melalui pengujian konsekuensi, tapi bisa jadi langsung saja pada pengujian kepentingan publik supaya prinsip cepat tepat, daya ringan dan proses sederhana itu terpenuhi. Saya kira situ dulu Pak ya. Eh, makasih Mas Arbain. Teman-teman yang ada di Zoom, kalau ada yang ingin memberi tanggapan juga bisa ya, mau tertulis atau mau bicara, sampaikan langsung, bisa saja langsung diinformasi ke kami. Terima kasih Mas Arbain. Ini menarik ya, karena ternyata sudah 14 tahun kita ya. Berarti kalau 14 tahun sebenarnya harusnya ya 2 presiden, 3 ya. 3 presiden sebenarnya ya. Harusnya di situ kita masih ternyata rendah sekali. Sebenarnya ini apa masalah gitu ya yang terjadi? Kita ada banyak di sini narasumber, ada narasumber ya. Siapa kira-kira bisa mau komentar soal ini? Kenapa kemudian yang disebut asasi ternyata belum terpenuhi? Teman dari Perudem, PSK dari siapa? Oke, Ya, Pak Sam, terima kasih. Iya, ini problem yang cukup serius ya, Pak Syam. 14 tahun kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi memang implementasinya masih jauh dari harapan. Saya rasa persoalan utamanya adalah negara gagal memahami informasi sebagai hak asasi warga. Nah, ini yang kemudian menjadi satu celah di mana undang-undang ini akhirnya tidak pernah implementasi begitu optimal. Bahwa kita sadar, tadi Mas Arben juga sudah sampaikan bahwa ini turunan dari Undang-Undang Dasar, disebutkan di pasal 28F misalnya. Ini merupakan bagian dari implementasi pengejawantahan dari hak atas informasi, yang kemudian warga negara itu berhak secara penuh, dan rezimnya sebenarnya itu disebutkan bahwa informasi itu terbuka untuk semua. Sebetulnya rezimnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian negara gagal paham begitu ya. Saya bilangnya gagal paham atas konsep itu, yang kemudian trennya sekarang negara seakan-akan menutupi semua informasi yang seharusnya warga negara bisa akses begitu. Nah, itu kemudian menjadi problem besar, bahwa ternyata negara belum berhasil mengejawantahkan pasal 28F itu. Nah, memang di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa ada pembatasan terhadap hak asasi manusia di pasal 28I. Tapi kemudian sebenarnya pembatasan itu sudah kemudian diatur dalam Undang-Undang KIP, yang kemudian itu masih gagal juga dipahami oleh negara, dan negara cenderung berlindung begitu dari pengecualian informasi yang bisa dibuka kepada publik, dan alasan itu digunakan oleh negara untuk menutupi semua dokumen-dokumen dan data dan informasi yang kemudian berhak sekali lagi warga negara untuk dapatkan, untuk kelola, untuk mengetahui bahkan. Nah, itu yang kemudian akhirnya masih gagal untuk memahami itu. Nah, ditambah ada beberapa gugatan yang kemudian warga negara ajukan, itu tidak dipatuhi hasilnya. Nah, itu yang tadi Mas Arben juga cerita. Tingkat kepatuhan negara atas putusan dari sengketa informasi ini masih sangat rendah. Dan lagi-lagi saya harus bilang bahwa itulah penyebab utama kemudian Undang-Undang KIP ini tidak optimal dilaksanakan selama 14 tahun ini. Kurang lebih itu Pak Syam. Ya, makasih. Mas, ini kan disebut gagal paham ya negara itu. Gagal paham atau sengaja merasa gagal karena ada yang ingin ditutupi gitu loh. Ada enggak teman-teman yang punya data soal itu, misalnya dari soal pemerintah menutup kontrak dan macam-macam soal akses gitu? Boleh ya, Mas Syam. Kalau kami di Perludem berangkat dari penyelenggaraan pemilu di 2024 gitu. Jadi hasil pemilu ya, suara kita di TPS itu sampai sekarang nggak bisa diakses hasilnya yang katanya di sistem informasi Sirekap. Jadi tragisnya yang tahu, yang bisa mengakses itu cuman KPU dan Alibaba gitu. Padahal itu suara warga. Nah, masalah yang di pemilu ini kan itu masuk yang di peta pertama itu kan, keterbukaan badan publik masih rendah. Nah, gimana kemudian sistem informasi yang jadi penguat untuk mencapai tujuan keterbukaan informasi itu bisa transparan dan akuntabel dan akses gitu ya. Yang mana di pemilu 2024
informasi pemilu itu sebagai informasi publik bukan hanya susah, tapi ketika ada itu malah bertentangan sama undang-undang, gitu, bertentangan sama hukum, jadi nggak memenuhi prinsip akuntabelnya. Nah, saat dimana negara sebagai badan publik ya, kelembagaannya itu gagal menjamin keterbukaan informasi publik, malah di konsep badan publiknya dia mau memperluas tuh ke NGO dan private sector gitu. Saya malah berharap harusnya kata publik itu berangkat dari pembedaan tegas antara publik sebagai negara sama non publik atau private sector gitu, di mana NGO dan korporasi itu di luar dari negara. Jadi saya, kalau kita membahasnya adalah badan publik, saya setuju ke pengertian di undang-undang yang lama dibanding perluasan makna dari badan publik yang malah pingin memperluas kewenangan negara untuk kemudian mengintervensi pihak-pihak di luar negara kayak NGO atau masyarakat sipil dengan korporasi gitu sih. Makasih. Ini semakin menarik ya. Jadi nanti Mas Arbain lah yang lihat apakah negara itu betul-betul gagal paham gitu ya, atau sengaja membuat kita semua tidak paham apa keinginan negara gitu ya. Nantilah itu. Karena tadi, tapi ini menarik. Saya kebetulan untuk saya gitu. Mungkin kita semua ya. Kan sudah sampai umurnya kan ke TPS mencoblos, ya kan? Saya nggak tahu apakah suara saya bagian yang tidak sampai muncul dihitung itu sampai masuk kemudian sidang di MK. Kan waktu persidangan di MK itu belum 100% hasil rekap, masih 98-97% gitu. Jadi padahal satu warga saja mencoblos 2 kali itu kan bisa pemilu ulang kan. Ini ada 7% atau berapa persen belum ketahuan tapi udah selesai gitu. Jadi betapa ininya gitu ya. Tapi nanti Mas Arbaila lihat itu seperti apa posisi, apakah kita memang sengaja ada modus ditutup atau apa gitu ya. Yang jelas melanggar asasi maksudnya. Kalau negara melanggar asasi, atau ada yang lain? Ya, Mbak Ria. Baik, perkenalkan saya Ria Yulianti dari Humanis. Berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, kebetulan di Humanis pada tahun 2023 pernah melakukan sebuah kajian dan terkait dengan transparansi perjanjian jual beli listrik, di mana pada saat kami melakukan kajian kami mencoba mencari tahu perjanjian, dokumen-dokumen perjanjian yang seharusnya dipublikasi oleh pihak PLN. Ternyata dari 500 lebih dokumen perjanjian yang seharusnya bisa tersedia, kami tidak hanya bisa mengakses 1. Oleh karena itu kami merasa bahwa publik seharusnya bisa mengetahui informasi-informasi apa saja terkait dengan keterbukaan dari penyelenggara badan publik itu sendiri. Oleh karena itu kami menyambut baik terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan revisi terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya tuh tiba-tiba terpikir gini loh. Mohon maaf ini, mungkin Mas Silam bisa jawab atau siapa kita semua teman-teman dari Semarang gini. Karena ini kan fakta di lapangan. Sekarang di DPR ada 3 undang-undang yang dipercepat. Undang-undang Watimpres, kementerian gitu kan, semua yang berkaitan dengan kekuasaan gitu kan. Tapi ini yang tadi akses berapa untuk listrik? Dari dokumen yang kami cek itu ada 540 lebih. Hanya 1 dokumen yang bisa diakses dan kalau saya tidak salah itu pun karena ketidaksengajaan mengupload. Wow. Karena menurut dari pemerintah gara-gara tidak paham gitu ya. Karena menurut pemerintah dokumen berkaitan dengan perjanjian listrik itu sendiri adalah business to business. Jadi tidak bisa diakses oleh publik. Padahal di negara lain, di Malaysia misalnya, itu masyarakat bisa dengan mudah mengaksesnya. Begitu. Iya. Padahal dia BUMN kan gitu. Iya. Jadi enggak apa-apa. Ya, teman-teman, ini kan menarik maksud saya adalah ini fakta bahwa sebenarnya bukan negara gagal paham. Dia paham tapi kemudian masih ada disembunyikan gitu ya. Nah, sekaligus ini untuk pertanyaan. Ada yang lain atau yang dari atau ada tambahan dari teman-teman? Itu ini? Ya, Semarang gitu ya. Ini yang jauh-jauh dari Semarang kira-kira gimana nih? Ya, pengalaman teman-teman mau advokasi di LBH gitu ya. Selamat siang teman-teman semua. Saya Niko Wawuran dari LBH Semarang. Saya bareng Mas Rido. Nah, di Undang-Undang KIP ini kami mungkin menceritakan fakta lapangan ya, karena kami selalu menggunakan akses informasi untuk advokasi. Selalu akses dulu untuk lihat data dan lain sebagainya. Nah, dalam implementasinya kami menemukan beberapa kendala.
terkait tadi saya sepakat dengan Mas Arbain, waktu akses itu lama sekali, 10 hari tambah 7 hari tambah 30 hari keberatan tambah 30 hari atasan publik harus menanggapi, itu sangat lama sekali sehingga advokasi di lapangan sudah kocar-kacir lah gitu ya, kita belum punya data itu. Tambah lagi kalau dilihat di situ masih ada skema PT UN dan Mahkamah Agung, saya sepakat untuk memangkas proses itu agar tidak terlalu lama. Nah, kedua adalah tadi dikit-dikit itu dokumen dikecualikan dan sebagainya. Seperti HGU, HGB, kami di Semarang mendampingi agraria juga ya, jadi bersinggungan dengan tanah HGU, tanah HGB. Nah, kami ingin mengetahui di situ peruntukannya untuk apa, luasnya seberapa. Nah, itu kan dikecualikan dari BPN sendiri menganggap itu dokumen rahasia bisnis, apa tadi bahasanya, bisnis itu bisnis tadi, yang di situ juga terkendala kami dalam mengadvokasi di lapangan itu. Nah, terus saya coba melihat revisi yang kemarin dikirim. Nah, itu kalau nggak salah di pasal 22 ayat 5 itu ada ketentuan penggunaan informasi. Nah, di undang-undang lama itu kan nggak ada ya, mau dibuat apa informasi itu ya terserah yang akses. Tapi kalau di sini ketentuan penggunaan informasi itu pejabat publik itu bisa ngasih catatan itu. Nah, apakah itu nanti dampaknya misalkan akses data itu kita gunakan untuk gugatan, apakah itu akan dipermasalahkan? Itu menurutku perlu didiskusikan lagi. Terus soal kedudukan KIP di undang-undang lama itu memandatkan di tingkat provinsi dan kota. Tapi kalau nggak salah di undang-undang revisi ini hanya di provinsi ya. Nah, itu juga kita bisa diskusikan karena kami di lapangan itu tingkat provinsi aja itu masih kejauhan. Jadi apalagi itu di Jawa ya, nggak tahu di luar Jawa sana, kalau hanya di provinsi itu di Jawa aja kami merasa kejauhan masyarakat yang di situ jauh dari LBH. Kalau di Jawa Mas jauh, kalau di luar jauh sekali. Lah ya. Nah itu kalau ini tingkat provinsi, apakah tadi bahwa ini adalah hak, itu membuat hak itu makin panjang, makin jauh. Nah itu sih dari kami. Terima kasih. Artinya melihat bahwa draft dari rancangan undang-undang revisi yang versi pemerintah itu justru ada mundur atau ada yang perlu dipertajam? Mundur. Makanya penting koalisi teman-teman di poin ini untuk mendorong untuk ini ya. Gitu. Oke. Baik teman-teman, ada yang lain yang dari luar? Ya sudah ada beri catatan enggak? Atau yang ini? Ya Pak Sam, terima kasih. Ini diskusinya saya kira menarik, sangat menarik, dan tadi ada pertanyaan ya yang disampaikan oleh Pak Sam. Saya kira itu sebuah observasi yang kritis tentang bagaimana agenda politik legislasi di Indonesia. Karena memang kalau dilihat sebuah undang-undang kadang itu menjadi agenda prioritas, kadang kan enggak gitu. Itu terkait dengan tipe dari sebuah regulasi itu sendiri atau sebuah undang-undang itu sendiri. Nah, undang-undang yang mendukung kepada kebebasan dasar gitu ya, civic rights gitu, itulah yang biasanya merupakan kepentingan dari warga negara terhadap negaranya, sehingga biasanya tidak dengan mudah diakomodasi oleh pemerintah atau negara, karena justru nanti kalau ini diundangkan akan menjadi daya tawar ataupun menjadi cara dari masyarakat sipil menggunakan haknya menggugat dan meminta pertanggungjawaban terhadap negara ya, entah itu layanan negara, entah itu kekuasaan itu sendiri, ataupun aktor-aktor yang dianggap ingin dilindungi oleh kekuatan dari negara. Nah, di mana posisi undang-undang keterbukaan informasi atau kebebasan informasi ya kalau di negara yang lain, itu jelas menjamin masyarakat mempunyai basis pengetahuan, basis informasi yang akan digunakan untuk menuntut haknya, kan kira-kira gitu. Tadi kalau misalnya kita ingin mengetahui apakah layanan ini sudah tepat atau tidak, atau apakah mereka mendapatkan suatu dukungan tertentu, atau misalnya ingin mengetahui lahan dan segala macam, kan membutuhkan basis informasi yang bisa dipakai untuk advokasi, untuk berhadap-hadapan dengan entah itu negara yang perlu mengeluarkan izin tanah gitu ya, sertifikat tanah dan segala macam, atau berhadapan dengan corporate yang
mengklaim ataupun dengan berbagai cara bersengketa dengan masyarakat. Nah, ini memang pertanyaan kritis dari Pak Syam ini perlu kita jawab semua, dan dengan kesadaran penuh bahwa hak itu melalui regulasi yang baik yang sudah ada maupun yang akan diundang-undangkan memang harus diklaim. Jadi reclaiming hak-hak dasar, kebebasan sipil melalui sebuah legislasi menjadi sangat penting. Dan karena itulah maka saya juga berharap ini lebih banyak lagi masyarakat sipil yang memantengi, bahkan kalau perlu kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat ya, concerned citizen gitu, memantengi dengan betul proses ini dan mendorong agar ini tuntas. Jangan sampai seperti tadi menjadi lebih buruk gitu ya, revisinya justru serving pada proteksi dari kelompok-kelompok yang justru bertentangan dengan kepentingan dari kebebasan dasar dari warga negara. Thank you. Ya. Makasih Pak Ilham. Karena kan ini kita ini ya cair gitu ya diskusinya. Karena kan posisinya kadang juga ada hukum itu dibuat dalam rangka justru memperkuat tafsir kepada yang berkuasa, yang kemudian merugikan kepada kaum yang lemah. Dalam sebuah kekuasaan itu kan kalau tanpa hukum katanya gitu kan, dia bisa bersifat laling kan gitu. Jadi ini saya kira memang perlu dikritisi lebih jauh. Ada lagi teman-teman? Selamat sore. Nama saya Arum, saya dari Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Sebelumnya saya menggantikan Mas Gurnadi, dia juga bagian dari FOI ini kan, tapi berhalangan hadir. Jadi saya juga ingin menyampaikan sebelumnya catatan dari kami. Panjang sebenarnya, makanya saya agak nantian gitu kan. Tapi kalau dari saya pribadi, saya kebetulan juga berkaitan sama ini karena saya sangat tertarik di bagian meaningful participation. Tapi tadi dibahasnya kan waktunya terbatas ya. Nah, untuk saya pribadi ya, dari pengalaman saya, kebetulan kami di Fitra juga bekerja sama dengan International Budget Partnership, dan juga sebelumnya kami sudah melakukan beberapa penelitian terkait dengan transparansi pada keterbukaan informasi juga di 32 kementerian melalui indeks keterbukaan informasi berbasis website. Nah, tapi yang menarik buat saya pribadi adalah ketika saya melakukan penelitian bersama IBP dan juga teman-teman organisasi penyandang disabilitas, ada HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Kami itu sangat kesulitan dalam mengakses data terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia. Kenapa begitu? Karena dari audiensi yang kami lakukan, rupanya lembaga-lembaga yang ada gitu ya, kementerian KL yang ada, itu data-data terfragmentasi. Contohnya, Kemensos itu punya data sendiri untuk penyandang disabilitas dengan SIM PD-nya. Lalu rupanya Kemenko PMK juga punya data sendiri. BPS juga punya data sendiri dengan Susenas itu. Kalau misalkan angkanya nggak jauh beda, mungkin tidak membingungkan ya, tapi ini jauh berbeda. Jadi keakurasian data ini menjadi pertanyaan juga bagi kami. Gitu. Nah, makanya tadi juga ada tulisan ini kan, ego sektoral dari masing-masing kementerian. Itu menurut saya itu betul sekali. Karena sampai sekarang juga sebenarnya kalau data yang dipercaya oleh teman-teman penyandang disabilitas itu justru Susenas dari BPS. Tapi terakhir kami akses itu yang masih belum berbayar 2020 kalau nggak salah. Nah, yang baru-baru ini sudah berbayar. Ini koreksi saya kalau saya salah ya, karena terakhir kami coba untuk download itu sudah berbayar gitu. Nah, dan lagi-lagi bagaimana kita mau membuat meaningful participation kalau kita hanya membahas free access tapi bukan accessibility. Aksesibilitas ke teman-teman penyandang disabilitas. Kita tidak pernah berpikir bahwa ada sekian banyak teman-teman penyandang disabilitas yang juga harus terpenuhi haknya, tapi data sedasar data penyandang disabilitas saja sulit kami dapatkan gitu. Nah, kalau misalnya dari RUU-nya sendiri, ini dari teman Fitra juga ya, ada beberapa catatan, ada 5 poin. Yang pertama untuk pasal 1. Pertama, kenapa di RUU baru redaksi PPID lebih banyak ditulis sebagai PPI atau pejabat pengelola informasi, dan apakah nanti ini ada konsekuensinya? Kedua, ada tambahan mengenai PPID. Nah, sebaiknya PPID ini menjadi jabatan fungsional dan diatur secara spesifik. Nanti bisa masuk atau menggantikan nanti kami bisa masuk atau menggantikan di pasal 1 ayat 2 dan pasal 13 ayat 2-nya untuk dari Fitranya ya.
Lalu untuk pasal 14 masih terdapat BUMD yang tidak mengenal istilah PPID. Bahkan nama PPID sendiri tidak ada dalam struktur, adanya humas atau data informasi. Sehingga ada kebingungan jika ingin mengakses informasi dan perbedaan standar layanan. Nah, ditegaskan ini PPID harusnya menjadi nama baku bagi badan publik agar sesuai dengan UU yang berlaku. Nah, untuk pasal 19, apakah sudah ada peraturan pemerintah mengenai metode, kriteria, dan tata cara pengujian konsekuensi? Apakah ada batasan waktu dalam melakukan uji konsekuensi? Nah, selain itu, selain pasal 19, kita juga ini bisa menjadi sumbatan CSO dalam mengakses data informasi. Padahal di bagian awal sudah cukup menjelaskan terkait informasi yang bisa dibuka, konsekuensinya apakah akan terjadi perbedaan antar PPID baik di tingkat pusat dan daerah terhadap jenis informasi yang sama. Dan apakah bisa disebut juga sanksi administratif berupa disinsentif karena jika hanya teguran tertulis saja tidak memberikan efek. Ada lagi catatan untuk kinerja PPID, ini panjang banget cuman nggak apa-apa. Saya bacakan ya. Oke, catatan untuk kinerja PPID-nya. Pertama, kapasitas SDM. Kedua, kurangnya penggunaan teknologi informasi baik dalam permohonan atau penyediaan data atau informasi. Ketiga, PPID dan KI minim melakukan sosialisasi terkait hak publik terhadap informasi dan koordinasi antar bidang itu lemah dalam mengintegrasikan data. Nah, ini dikarenakan adanya ego sektoral itu lagi tadi atau hierarki kepangkatan yang membuat PPID tidak bisa mengintegrasikan data atau informasi. Dan terakhir, anggaran PPID itu minim. Begitu, itu catatan dari kami di Fitra. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Mbak. Saya tuh ini ya, Mas Chef, saya kementerian 32 kementeriannya, melakukan penelitian di 30 kementerian, ternyata semua masih belum terbuka. Masih rendah lah gitu ya. Iya, ada perbedaan untuk kualitas, transparansi dan akses keterbukaannya berbeda. Saya tiba-tiba kebayang saja gini, Mbak. Ini kan kementerian justru malah bertambah nanti 44 katanya. Betapa semakin banyak yang tertutup gitu loh. Tapi ada satu hal, Mas Ilham, ini PR kita ya. Sekarang sudah berbayar ya. Teman-teman kan dapat data itu kan, sudah berbayar. Ada enggak yang mencoba pernah mengakses data hasil berbayar itu bagaimana? Berat digunakan untuk apa? Kan itu kan pendapatan non pajak tuh. Jangan-jangan itu bisa menjadi bagian dari, ya ingat loh kasus waktu Yusril gitu kan. Kalau kita di Kemenkumham dulu gitu kan ngurus itu kan berbayar tuh. Nah, ini dana hasil pembayaran ini 20.000 itu kemana kan gitu loh. Dia tidak masuk dalam bagian pendapatan tuh ini. Itu bagian orang mengakses dokumen data ternyata menjadi masalah baru gitu. Siapa yang mau komentar nih? Oke, terima kasih Pak Sam. Perkenalkan nama saya Fajri dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas menggantikan Bapak Charles ini. Pertama gini, dari belasan tahun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sebagai instrumen jaminan hak ya, itu kan ada dua sisi yang kemudian dapat dilihat. Pertama dalam konteks penyediaan layanan satu, yang kedua dari sisi proses adjudikasinya. Nah, dari sisi layanan sebenarnya dari dua hal ini ada keterkaitan satu sama lain sebenarnya, yang bisa jadi ini sepertinya adalah apa ya, semacam barangkali kekhilafan kita juga dalam dulu mau mendorong Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Pertama, sisi layanan itu kan meskipun diberikan tanggung jawab, tapi kan tidak ada sebuah konteks yang sifatnya sedikit memaksa gitu. Nah, artinya kemudian sudahlah kita mungkin mempertanyakan kapasitas SDM, kemudian dukungan internal di kelembagaan, juga kemudian tidak ada aspek yang kemudian memaksa agar kemudian penyediaan informasi dan itu menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa dihindarkan. Nah, yang kedua terkait dengan kelembagaan yudikasinya pun kemudian belakangan kita sendiri mungkin sebagian dari kita adalah sudah mengalami kekecewaan juga gitu. Ada sisi ketidaktegasan, sandra dari sisi anggaran yang kemudian itu karena dia sifatnya melekat di Dinas Komisi Informasi gitu biasanya di daerah-daerah. Lalu kemudian kapasitas komisionernya mungkin hari ini kita bisa ragukan juga. Nah, semakin hari bahkan kemudian itu menjadi tren juga di hampir di semua lembaga negara independen. Posisi sumber daya pimpinannya dari sisi komisioner itu mungkin hari ini menurun dari awal berdiri kemudian
sampai hari ini. Nah, ini mungkin saya sedikit menjadi agak berbeda dengan teman-teman dari LBH Semarang mungkin. Upaya untuk memperluas komisi informasi ini mungkin akan menjadi bumerang bagi kita. Karena dengan komposisi kelembagaan komisi informasi di daerah itu hingga ke tingkat kabupaten kota tersandera oleh kepentingan kelembagaan pemerintahan daerah eksekutif. Lalu kemudian dengan SDM yang seadanya untuk mengisi jabatan pimpinan, otomatis kemudian upaya untuk menyelesaikan sengketa informasi sendiri semacam mainan saja oleh kepentingan antar kelembagaan itu. Artinya hubungan ini mesti di-clearkan, khususnya posisi kelembagaan pemerintah atau badan publik yang disebut dalam undang-undang keterbukaan informasi publik itu, bagaimana sifat keharusannya dalam menyediakan informasi, lalu kemudian bagaimana ketegasan atau wibawa lembaga komisi informasi ini sebagai mekanisme adjudikasi itu menjadi lebih punya ketegasan gitu dan wibawa. Nah, di sisi lain kemudian kalau saya melihat sendiri, komisi informasi ini mesti diposisikan layaknya kemudian lembaga negara independen yang tidak punya, menurut Profesor Bagirmanan itu kan, otonomi keuangan, anggaran, otonomi administrasi, dan otonomi sumber daya. Nah, artinya tidak kemudian punya hubungan apapun dengan kelembagaan di daerah yang kemudian mereka kan pasti akan vis-a-vis dengan kondisi di daerah masing-masing gitu. Nah, sebaiknya kemudian komisi informasi ini ditarik dalam satu struktur badan dari pusat yang anggarannya mungkin diposisikan dari APBN, tidak lagi terikat dengan APBD. Ya, bahkan kan komisi informasi kayak contoh misal dari Sumatera Barat itu pernah 8 bulan itu tidak ada anggarannya. Jadi jokes yang di sana setelah karena dirapel itu anggarannya, komisioner selesai rapel itu bisa beli Innova dengan gaji. Nah, kira-kira begitu. Ya, karena dirapel. Iya, informasi adalah berkah meskipun harus menunggu 8 bulan gitu. Mungkin terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Saya itu agak ini ya, saya tidak tahu siapa teman-teman yang bisa membantu saya untuk menjawab ya. Ini kan kita melihat negara gagal paham. Ada pemerintahan daerah yang secara sengaja melakukan sebuah perbuatan yang sebenarnya melawan hukum gitu ya. Tidak menganggarkan, tidak mengalokasikan APBD ke sana gitu ya. Padahal konstitusinya ada, lembaganya ada, dan macam-macam. Apa yang harus kita lakukan dalam konteks itu? Persoalan itu masuk di regulasi. Bisa bantu Mas Arbain? Ya, jadi ini usulan dari teman-teman ya Pak ya. Jadi sebaiknya posisi kelembagaan komisi informasi itu nanti dijadikan aja lembaga yang vertikal tuh, sama seperti KPU atau Bawaslu. Ya, itu rencananya. Banyak usulan sih dari teman-teman, termasuk kayak teman-teman Koini juga sebagian mengusulkan begitu. Jadi kelembagaannya divertikalkan kan, gitu ya. Itu soal kelembagaan. Saya izin soal BUMN. Jadi BUMN ini memang punya dua rezim kan, di dua ranah. Di situ ada fungsi bisnis dan yang memang harus kita hormati karena ada beberapa informasi yang sifatnya rahasia. Kemudian ada rezim atau fungsi publiknya tuh. Nah, setelah yang rezim bisnis ini apakah secara otomatis full dia tertutup? Tidak juga. Ada dua kemungkinan di mana meskipun dia melaksanakan fungsi bisnis tapi wajib terbuka juga. Yang pertama, kalau dia melakukan monopoli berdasarkan perintah undang-undang. Jadi undang-undang memerintahkan dia untuk monopoli satu sektor tertentu, maka dia harus terbuka tentunya. Ya kan? Sama kayak PLN kan, harus begitu, harusnya terbuka. Karena dia kemudian ketika dia melakukan fungsi ini public service obligation, ada kewajiban yang dititipkan, diperintahkan oleh undang-undang kepada BUMN tersebut. Jadi meskipun dia melakukan fungsi bisnis, kalau dia PSO, maka dia juga harus terbuka. Dua kondisi itu. Nah, di luar itu kalau dia melaksanakan fungsi bisnis yang murni, maka kita perlu menghormati juga. Misalnya begini, kan ada perusahaan reasuransi yang BUMN, Reasuransi Indonesia, atau nama lengkapnya itu RIO.
PT Asuransi Utama Indonesia atau Indonesia Re biasa. Itu kan BUMN. Nah, sebagai perusahaan reasuransi, dia melakukan kontrak atau kerjasama dengan perusahaan sharing. Perusahaan sharing itu perusahaan-perusahaan misalnya dengan Jiwasraya misalnya. Kontrak antara Indonesia Re ini sebagai BUMN dengan Jiwasraya misalnya, kan perjanjian bisnis. Nah, yang seperti itu mungkin patut kita pertimbangkan sebagai informasi yang memang rahasia. Dan di luar itu, kalau dia melaksanakan fungsi bisnis dalam dua konteks tadi, pertama monopoli karena perintah undang-undang atau karena PSO, maka dia wajib dibuka. Kemudian tata cara pengujian konsekuensi ini diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Tapi sayangnya memang tidak detail tuh. Yang kita sebut pengujian konsekuensi itu kan ada beberapa undang-undang menyebutkannya secara ketat dan terbatas. Ketat dan terbatas ini perlu diterjemahkan. Jadi yang pertama memastikan apakah ada legitimate harm, apakah ada konsekuensi bahaya yang sah berdasarkan undang-undang. Acuannya pasal 17 itu ya. Itu dulu. Kemudian yang kedua, kalau itu ternyata memang ada, maka pertanyaan filter yang kedua adalah ada nggak mekanisme lain yang bisa ditempuh untuk mendapatkan tujuan pemohon, untuk mencapai tujuan pemohon. Kalau ternyata ada, maka mekanisme lain itu yang ditempuh. Misalnya banyak orang meminta informasi mengenai informasi yang dikecualikan dalam rangka melaporkan satu badan publik karena dugaan maladministrasi. Sebenarnya pemohon tidak perlu repot-repot minta dokumen yang dikecualikan itu. Cukup pemohon itu datang aja ke ombudsman, laporkan. Nanti ombudsman yang berhak meminta informasi apapun dari badan publik itu. Nah, itu yang kita cara ya. Jadi ada pastikan dulu apakah ada mekanisme lain yang sah dan relevan. Kalau tidak ada, baru masuk ke penyeimbangan kepentingan publik. Nah, di penyeimbangan kepentingan publik ini nanti berlaku ya, apakah dia dibuka sepenuhnya atau dibuka dengan cara tertentu atau diberikan dengan cara tertentu. Nah, itu nanti menjadi pertimbangan badan publik bersangkutan. Nah, yang seperti ini keterampilannya harus dimiliki oleh komisioner. Kalau komisionernya tidak terampil, biasanya cuma dua pilihannya, dibuka apa tertutup. Sebenarnya ada pilihan yang ketiga tuh, pemberian dengan mitigasi risiko. Itu yang belum ada di pengaturannya. Kemudian soal sanksi tadi, sebenarnya kita bisa mengadopsi ya norma yang ada di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-Undang Pelayanan Publik itu mengatur mengenai ada sanksi teguran tertulis, kemudian ada sanksi pembebasan dari jabatan, kemudian ada sanksi penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun. Yang kayak begini-gini lebih ditakuti sebenarnya oleh pejabat badan publik ketimbang pidana yang prosedurnya iya. Nah, itu kira ini kan pemenuhan hak atas informasi ini juga bagian dari pelayanan publik itulah, yang bisa, karena itu bisa mengadopsi undang-undang yang ada di pelayanan publik. Tapi memang sanksi seperti ini dalam konteks pelayanan publik juga kayaknya saya nggak tahu apakah berjalan apa tidak gitu loh. Nah, itu tantangannya juga. Sementara itu ya, nanti teman-teman yang lain nambahkan silakan. Makasih. Saya udah paham ya dari sisi apakah ini keliru atau seperti apa. Kita masuk di pola drafternya ya. Misalnya gini, saya memahami dalam pandangan kami itu di masyarakat, kalau disebut itu adalah undang-undang keterbukaan informasi, maka dia akan menyebut bahwa seluruh dokumen itu terbuka. Kecuali itu di list 1, 2, 3, 4. Di luar yang ada di list itu, maka dia adalah sah, harus dilayani. Kalau dia disebut bahwa kecuali, baru definisi kecuali tidak ada juga, maka menjadi tafsir lain. Ini dari sisi misalnya saya sebagai masyarakat yang penjual asongan, kecuali ya. Kecuali apa? Kecualinya misalnya adalah kalau saya mengakses dokumen itu ternyata negara bisa bubar. Atau kalau saya akses dokumen itu maka akan terjadi kegoncangan ekonomi gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana? Tapi sebelum dijawab itu ada dari Sum gitu ya.